Ya kan, Bu? Tetep aja lo. Berapa? Suruh orang bayarin motor. Ya kan katanya dia yang bawain kesana. Sampai dia blong begitu orangnya. Dia mau pergi ke itu, ke warteg. Dia pakai motor si Pepe. Dia tahu. Terus dia nabrak tembok. mungkin Tuhan udah bilangin dulu kayak itu. Lu kena tembok ini. Sebab dia di tukang warteg suka nyolongin tempe orang. ada hubungannya. Ngomong tempe mana? Kunci mobil mana? Hah? Kunci mobil mana? Oh, ada satu lagi tuh. Nih, di kulkas. Cuma apaan? Isi gituin dulu kan. Apaan? Air tuh. Terus udah gitu tuh. Otak-otak aja.
Bener tau Pok, si Ulung udah putus Pok. Wah, udah putus. Udah putus sama yang baru lagi. Siapa? Si Ulung. Hah? Udah putus lagi. Mas siapa? Ada sama cowok barunya. Ada gila. Sama si itu putus juga? Udah. Si Boling? Iya. Kok bisa gitu sih? Nggak cocok kan ya. Katanya mau ngumpulin duit, nah udah berapa tahun? Makanya Berapa tahun deh? duitnya malah jadi nggak kumpul. Hah? Makanya duitnya malah nggak jadi nggak kumpul. Kemarin dia kasih lihat Ming tabungannya dari 50 juta lebih duitnya. Tinggal 21 juta. Mau kemana? Tahu si Ulung. Dia kasih si Bohau kali. Hah? Dia paling peduli banget kan sama si Bohau. Kenapa? Dia kan paling peduli banget si Ulung sama si Bohau. Maksudnya apa? Iya si Ulung duitnya terus sampai segitu dia kasih si Bohau kali. Enggak lah ya. Malah dia kasih baru sekali kemarin. Dia transfer GoPay. Suruh kasih si Cencen. Cencen katanya buat sekolah apa. Belum tentu kali Po. Si Bohau kan suka lupa dia. Di transfer anaknya dia nggak mau ingat. Dan sekali nggak percaya. Yang barengan apa tuh? Ingat lalu? Itu mah udah lama. Iya itu dia. Itu udah lama itu. Itu dia. Ini kan dia baru 2 bulan di sini kerja. Enggak. Dia nggak ada kasih lagi. Masa? Itu dia bilang sekarang tinggal 20. Masa GoPay ceng Tinggal 20. ucap ya tinggal segitu. Iya makanya. Mungkin dia kasih ke itu cowok kali ya. Mungkin. Atau gimana. Atau mungkin dia Ngapain udah begitu? beli rumah. Diam-diam dia nyicil rumah kali 30. Iya kan? Soalnya dia cerita sama Ming kok. Hasil jeri lelah gua udah gua ini pakai buat beli ini lemari juga. Dia beli lemari kan dia bilang. Iya katanya emaknya 1,5 juta. tuh beli lemari, beli apa Wah. gitu, baju segala apa 1,5 gitu. juta kok. Beli baju aja sih Ulung 400.000. Kasih bohong. Apa godek-godek pala aja. Makanya dia pas kemarin ngomongin, wih, mau patungan nggak lu beli mobil? Mobil. Wah, mau patungan nggak wih beli mobil? Dia bilang gitu wah. Menurut aku Ming mau patungan apa nggak? Hah? Wah, menurut aku Ming mau patungan ya? Wah, Apa sih? menurut aku Ming mau patungan apa enggak? Si Ulung ngajak Patungan patungan. sama siapa? Kamu? Iya si Ulung. Mau patungan ya? Beli mobil listrik nih. Jadi gampang. Nah katanya kumpulin duit. Si Guling udah mau ini sama dia. Iya nggak jadi. Udah putus tapi. Emang dia ngomong sama kamu? Iya kemarin. Udah putus lagi udah 2 kali sama cowok baru. Nah cowok baru kenapa itu? Nggak tahu. Ngeret duit dia? Nggak tahu. Dia bilang sama Mami katanya lagi inilah mau fokus dulu kerja ngumpulin duit buat beli mobil. Dia bilang gua sih sekarang duitnya ada segini Wi. Lu mau nambahin gak Wi katanya. Dia bilang mau nambahin apa enggak Bu? Hah? Gimana Bu? Aku mau nambahin gak? Pendanaan Kalau kan? bisa jangan begitulah. Kenapa? Masing-masing aja. Masing-masing aja. Udah ketahuan dia orangnya begitu. Kenapa tuh? Si Angel. Kenapa dia begitu? Tapi kan itu cucu Apo juga. Ribut. Tapi kan itu cucu Apo juga kok. Mau dia gimana? Mbakmu bilang begitu. Ntar jadi ribut. Apa yang ribut? Duitnya? Ya belum tentu lah. Ini kan adik sendiri kok. Masa aku nggak percaya sama cucu aku sendiri? Hah? Mestinya aku mendukung lah, ngedobrak gitu kan. Pasti bisa gitu. Tapi aku lihat dia gimana Bu si Ulung. Wah, aku lihat dia gimana? Tahu. Hah? Nah buktinya dia transfer makmu udah terima. Yang pertama dia nggak terima, dia pulangin. Iya 2 kali udah. Dia pulangin yang pertama, yang kedua kali dia ambil. Aku bilangin dia ambil aja buat siwa sekolah. Tahu? Aku bilang gitu. Sekarang dia minta buat si Cencen aja tuh kata. Dia pulang pergi ke mana tuh katanya. Masa begitu? Nggak ikhlas berarti kan dia. Ngasih buat orang tua. Aduh, gue sih nggak bisa begitu loh.
buat si engkong si Oma dulu tiap bulan kata 40.000 juga. Sampai si Oma bilang, lu ada list katanya. Ini kan kok keturunannya Om Skuy dari Pomen. Si Ulung ini kan keturunan dari si Pomen kok. Bukan keturunan dari Apo kok. Wah. Hmm. Ini kan keturunan dari si Pomen, bukan dari Apo langsung. Makanya sifatnya begitu kok, bagus. Pekerja keras kok. Wah. Nah dulu yang ke di Hadilau dia 2 kali masuk paham mana duitnya? Itu tinggal segitu pokoknya. Itu yang di saham dia kasih resmi. Saham anjlok kali. Bukan. Kemakan. Hah? Saham anjlok kemakan. Mengalami apa? Beras ini hari masih ada nih, besok bisa masak. Ya udah beli nih, duitnya mana? Wah. Wah. Beli duitnya mana? Wah. Wah. Makmun kan. Ya, dia kan mau dimasakin. Ayah juga ya. Ya udah aku telepon sama dia. Udah. Nah sekarang aku ngapain ngomong lagi? Kemarin pendanaan udah dikasih, ya kan? Kalian mau minta si Bohau beli, Mem bilang Bohau beli. Entar aku cerita lagi ke Mem. Bang belum beli. Nah kalian si Ulung juga sama tak kok? Kena virus juga kayak Mem kok. Hah? Si Ulung Bagaimana? di tangan, di kaki. Pada begitu. Iya, benjol. Terus gimana? Di pala juga. Kalau dia mah pakai salep juga. Kemarin dikasih sama dokter kulit katanya. Dia ke dokter. Habis 400.000 ya. Gila. Emang dia mah kalau ke dokter mah mahal si Ulung. Kita mau udah dapat perentetan obat, udah dapat permen, udah dapat vitamin, multi suplemen, banyak dah. Oh, nggak ya, ini tapi nggak enak kok, lembek, nggak ada ayamnya. Oh,
dikasih lihat kamu di tangannya. Apa? Emang dokternya bilang kena virus. Iya, dia bilang juga kena virus. Banyak nih. Banyak. Hah? Tapi dia udah kering. Banyak tapi dia udah kering. Ya minta dong obatnya sama dia. Hah? Kamu minta obatnya sama dia. Beda lah. Umur kita aja beda. Beda kok. Dia 400 mahal amat. Kasih obat makan. Kenapa? Ada obat makannya. Iya, obatnya dimakan enggak disalut doang.
sangat indah, dan itu membuat Joyce merasa sangat bahagia. Sayangnya kebahagiaan keluarga Richardson harus berhenti sampai di sini. Siangnya Adi mendapat kabar dari tempat penyimpanan bahwa orang tua Daryl mencari putranya yang hilang. Mereka bahkan membawa foto masa kecil Daryl, dan itu merupakan bukti yang gak terbantahkan. Dan sebenarnya bukan cuma Adi dan Joyce yang merasa sedih. Di sini Daryl juga merasa keberatan kalau dia harus berpisah dengan orang tua asuhnya. Apalagi untuk saat ini Daryl belum bisa mengingat latar belakang hidupnya. Dia gak tahu orang tua kandungnya dan tahu jika mereka berdua tidak sebaik Adi dan juga Joyce. Akan tetapi gak ada yang bisa diperbuat. Orang tua kandung Daryl tentu lebih berhak untuk mengasuh bocah itu. Sehingga Adi cuma bisa menghibur Daryl karena mereka tidak mungkin melupakannya. Keesokan harinya dua orang yang mengaku sebagai orang tua Daryl tersebut datang. Mereka ingin menjemput Daryl untuk membawa bocah itu pulang. Di sini Daryl sudah siap pergi, tapi dia sedang menunggu Turtle sahabatnya. Dia ingin mengucapkan salam perpisahan sebelum pergi dari rumah itu. Namun ternyata Turtle juga sama sedihnya. Meskipun pertemuan dengan Daryl terbilang sangat singkat, tapi mereka berdua sudah mengalami banyak hal bersama. Daryl adalah sahabat yang baik, dan Turtle merasa keberatan kalau harus berpisah dengan dirinya. Sementara itu, Daryl sendiri juga harus menerima takdirnya. Dia tahu kalau keluarga Richardson bukanlah keluarga kandungnya, tapi di sisi lain dia sendiri juga tidak merasakan sesuatu yang membuatnya terhubung dengan sepasang suami istri yang mengaku sebagai orang tua kandungnya ini. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah pangkalan udara, dan di sana ternyata mereka naik pesawat jet pribadi. Ketika sedang menunggu waktu terbang, Daryl merasa bosan. Dia pun meminta izin untuk masuk kokpit dan bertanya cara mengemudikan pesawat pada pilot. Sang pilot pun menjelaskan dengan sabar, dan tanpa diduga, Daryl ternyata bisa memahami penjelasan itu, padahal dia masih bocil berusia 9 tahun. Setelah itu pesawat akan segera take off sehingga Daryl kembali ke tempat duduknya. Kedua orang tuanya yang bernama Stewart dan juga Ellen itu langsung menyambut Daryl dan menawarinya makanan. Tapi lagi-lagi Daryl justru merasa curiga. Sampai kini ia berani menanyakan. Dan akhirnya terkuaklah rahasia Daryl bahwa dia bukanlah manusia. Daryl ini adalah salah satu percobaan militer Amerika yang terbuat dari kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Namun beberapa waktu yang lalu Daryl dibawa kabur oleh dokter ketiga sampai ia dinyatakan hilang. Sekarang Daryl ditemukan kembali dan Stewart yang juga seorang dokter itu memeriksa perkembangannya lagi. Dan ternyata Daryl menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebagai robot, Daryl tidak dirancang untuk memiliki perasaan, namun sejauh ia diasuh oleh keluarga Richardson dan diperlakukan seperti bocah laki-laki pada umumnya, Daryl bisa memerajai berbagai macam emosi. Tanpa diduga Daryl ternyata bisa berkembang layaknya seorang manusia. Akhirnya Ellen yang ternyata juga seorang dokter itu memutuskan untuk melakukan serangkaian tes biokimia terhadap tubuh Daryl. Ia ingin memastikan mengenai selera makanan atau minuman yang saat ini sudah dipelajari oleh Daryl. Namun tanpa disangka komputer yang digunakan untuk memonitor Daryl justru malah error. Karena ternyata Daryl merasa ketakutan, sebuah perasaan yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang robot. Maka dokter Stewart pun menghentikan tes ini. Setelah itu Stewart menjelaskan hasil serangkaian tes Daryl kepada jenderal. Stewart menyatakan bahwa kondisi fisik Daryl sangatlah sehat dan otaknya mengalami perkembangan yang cukup mengejutkan. Akan tetapi perkembangan ini tidak diinginkan oleh para jenderal. Angkatan militer Amerika mengembangkan bocah-bocah seperti Daryl itu untuk tujuan militer, yang berarti bocah-bocah ini harus unggul di bagian fisik, bukan emosi. Oleh karena itu, sang jenderal pun memutuskan untuk menghentikan proyek ini, dan dia harus mengusahakan semua Daryl. Dokter Stewart kemudian mengajak Daryl untuk bicara. Meskipun Daryl cuma robot, tapi Dokter Stewart lama-lama menyayangi Daryl seperti anak kecil pada umumnya. Apalagi dia adalah anak yang pintar, penurut, dan juga sopan. Di sini akhirnya Daryl berkata kalau dia ingin bertemu dengan keluarga Richardson dan juga Turtle, karena orang-orang itu sangat berarti bagi dirinya. Maka keesokan harinya Stewart mengabulkan permintaan Daryl. Andy dan juga Joyce dan juga Turtle mendatangi gedung penelitian yang dijaga ketat oleh para tentara. Dari pengamanan ini mereka meninggalnya dari kalau Daryl bukanlah bocah biasa. Untungnya Dokter Stewart menyambut mereka dengan ramah. Mereka pun mengira kalau Dokter Stewart akan segera mempertemukannya dengan Daryl. Namun ternyata tidak. Dokter Stewart justru menjelaskan siapa Daryl sebenarnya. Daryl ternyata merupakan proyek penelitian militer Amerika yang dikembangkan untuk nantinya bisa menambah kekuatan para militer. Dan jadi inilah jawaban atas rasa penasaran Joyce mengenai Daryl yang super genius. Turtle pun gak menyangka kalau sahabatnya yang sangat baik itu ternyata adalah seorang robot. Karena baginya Daryl adalah Daryl, bocah laki-laki sempurna dengannya dan menjadi teman terbaiknya. Begitu melihat kedatangan Turtle, Daryl merasa sangat terkejut sekaligus senang. Dan sebelum itu kedua orang tua asuhnya juga ikut menyusul. Dan itu membuat Daryl sangat bahagia. Pertemuan itu terjadi sangat singkat. Keluarga Richardson dan Turtle harus segera pamit. Namun Dokter Stewart diam-diam meminta bantuan pada Adi dan juga Joyce. Ia ingin menyelamatkan Daryl dari hal itu. Seandainya ia tidak memberi kabar dalam waktu 5 hari, Adi dan Joyce harus mengungkapkan hasil dari ke media. Tapi ternyata eksekusi dari para jenderal berlangsung cepat. Malam itu mereka semua datang untuk menyaksikan Daryl dinonaktifkan. Dokter Stewart dan juga Dokter Ellen terpaksa melakukan tes itu untuk memenuhi permintaan atasannya. Setelah selesai operasi, Dokter Stewart segera meninggalkan gedung karena ia merasa sakit hati atas keputusan sang jenderal. Dokter Stewart keluar dari gedung dan harus menghadapi beberapa kali pemeriksaan untuk memastikan bahwa dirinya sudah bersih. Dengan sangat hati-hati dan sedikit khawatir, Dokter Stewart bisa lolos dari sana dan langsung pergi begitu aja. Karena ternyata dia diam-diam membawa Daryl kabur. Sementara itu, jenderal yang masih dalam gedung akhirnya melakukan uji. Lalu Daryl ternyata tersenyum. Dia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Dokter Stewart. Dia yakin kalau Daryl pergi bersamanya. Dan gak butuh waktu lama para tentara itu pun berhasil mengejar Dokter Stewart. Dan karena jalanan sangat ramai, Daryl mengajukan diri untuk mengemudikan mobilnya. Karena dia adalah bocah jenius. Tadinya Dokter Stewart gak mengizinkannya. Namun karena mereka terdesak, akhirnya Daryl dan dokter pun bertukar posisi. Dan Daryl langsung membawa mobil itu melesat menghindari kejaran tentara. Esok paginya Daryl dan Dokter Stewart tiba di sebuah tempat. Dokter Stewart pun menukar mobilnya untuk meluruskan jejak. Dokter kemudian minta sebutan yang ternyata dijaga oleh polisi. Daryl pun berusaha membawa ke polisi itu. Awalnya strategi ini berjalan sukses, namun ternyata mereka bertemu polisi lagi yang langsung
memutuskan koleksi antara pesawat itu dengan pangkalan militer yang kemudian menghubungi kantor dan menyuruhnya menunggu di Nairobi. Kantornya tiba-tiba dihubungi oleh Daryl merasa sangat senang. Ia dengan kakak nyambung langsung menuju Nairobi untuk menantikan kedatangan Daryl. Daryl pun tahu betul kalau sebentar lagi pesawat itu akan dihancurkan, dan oleh karena itu saat Nairobi mulai terlihat, dia akan segera keluar dari pesawat itu dan menerbangkan parasutnya. Sayangnya peluncuran Daryl tidak sukses. Ia terjun ke dalam danau lalu tenggelam. Namun untung saja Tarno bisa menemukan Daryl dan ia kemudian berbagi tugas dengan kakaknya. Tarno akan mengambil Daryl dan membawanya ke tepian, sedangkan Sherry mencari bantuan untuk membawa Daryl ke rumah sakit. Sayangnya Daryl tidak selamat, dan itu membuat keluarga Richardson dan juga keluarga Tarno merasa begitu sedih. Sementara itu diam-diam Dr. Allen pergi ke rumah sakit untuk membawakan Daryl, karena ia tahu kalau Daryl ini memiliki orang-orang yang sangat mencintainya. Dan ketika dia berada di rumah, Tarno masih percaya kalau sahabatnya itu bisa selamat. Daryl adalah robot, dan robot tidak akan pernah bisa mati. Dan kepercayaan itu pun akhirnya terbukti. Beberapa saat kemudian Daryl pun datang dan langsung menemui keluarga mereka semua. Karena sekarang Daryl bisa bahagia setelah memiliki keluarga yang sebenarnya.
milenial dan Gen Z mungkin 5 tahun 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu bakal susah secara finansial. Dan sebenarnya salah satu masalah itu di gue salah satu kontributor dari masalah kenapa anak muda zaman sekarang itu bakal jauh lebih susah sampai mereka financially stable atau kan istilahnya financially independent retire early. Ini lumayan dilema menurut gue. Ironisnya kita generasi yang paling ambisius. Udah bang, nggak mau ambil kacang buat ini bang? Hah? Wah.
kabel yang kejepit. Padahal yang turun si itu ya, si empoknya tuh. Kenapa ya? Nggak tahu. Motor. Iya. Ya salah masang bisa juga. Motor sombong juga netes oli tuh nih. Emang ya? Tadi aku lihat ada oli di situ. Oh dia lagi kurang minum kali. Sombong udah lama juga kan. Nah Iya. itu Bit kan kalau kamu kerja sama si itu ya, Santo ya. Tukang takoyaki. Hah? Tukang takoyaki bukan nama Santo. Takoyaki. Hah? Takoyaki kenapa emang? Bangkrut ya, udah nggak jualan lagi takoyaki. Hmm. Di cabang 10-10-10-nya tutup. Gila. Segitu ya. Sewa kan makin mahal. Cari karyawan gak gampang kata dia. Udah di training malah duit gua dibawa kabur. Dia bilang gitu. Udah sekarang dia nggak tahu sekarang bisnis apaan ya. Laku nggak? Oh laris dia. Nggak laris kok bisa tutup. Usaha laris. Cuman itunya orangnya, manajemen orangnya yang nggak beres. Itu dia dulu di Gajah Mada aja po. Sehari bisa dapat 3 juta itu. Kalau paling dikit 2,5 juta. Sehari po. Itu kan di Gajah Mada juga kan. Iya. Gimana nggak nongkrongnya di Starbucks tiap hari dia. Kan waktu itu kan ngajak nih kan, udah max kopi dulu dah. Lu mau pesan apa aja boleh. Si main perempuan mulu ya. Iya dia sama kayak si Koleo ya. Dia ada berapa istrinya? 4 po. Gila. Beneran 4 bininya. Bini 4, anak 11. Wah, bini 4 anak 11. Kalau si Koleo mah bini simpenan doang 6. Simpenan 6. Anaknya katanya sih cuma 3. Kalau anak dari bini yang beneran cuma 3. Jadi yang lain dia nggak hitung. Dia nggak hitung, Boh. Ya, yang gitu udah enggak itu. Tahu udah jarang ketemu katanya. Iya. Iyalah masih. Kadang-kadang doang suka apa? Sembunyi-sembunyian. Punya toko kalau enggak laku bayar itunya susah ya. Enggak, dia emang kiosnya mahal, Boh. Kalau tempatnya si takoyaki. Bayangin aja sebulan aja dia masih bayar 10 juta. Itu waktu lagi masih jelek. Sekarang udah bagus gini 27 juta per bulan. Naik 1,7 kali lipat. Tapi kan rame, terbukti. Kalau misalnya dia sepi baru dia pasti turunin harga sewanya. Kalau terbukti rame mah justru dinaikin. Gimana, Boh? Aku nggak bisa pakai pemikiran orang ini dong. Orang yang nyewa nggak bisa, harus pakai pemikiran yang nyewain. Kayak si selfie ya.
Nah kalau yang itu emang sepi po. Kalau itu emang sepi, itu lu jual 3 juta aja juga sebulan 3 juta. Po. Iya maksudnya sebulan 3 juta, setahun 36 juta. Itu juga orang nggak ada yang mau, segitu doang kecil tempatnya. Udah gitu jalan juga nggak bagus. Paling minim 800.000 lah. Kalau kata si tukang itu tuh jahit, saya 500 aja saya susah katanya. Bayar 500 sebulan loh, 6 juta tuh setahun. Susah dia bilang. Bayangin kok. Enggak, maksudnya 500.000 per bulan itu aja susah katanya. Yang si siapa tuh yang si Inci itu tukang capcay ya, bakmi goreng. Dia 750, susah dia. Dinaikin ke sejuta aja nggak mau. Pindah deh. Dia bilang lagi sakit tuh. Masih ya si Inci itu tuh kan dia 750. Iya dari 750 dia sebulan. Kalau itu mah dia tinggal bayar aja orang buat masak. Benar kok. Kan dia tulis disewakan, tapi belum ada yang mau. Gimana aku? Rusak aja, rusak gimana rusaknya? Kan dia sewain. Rumah ditutup terus begitu. Ya enggak lah, enggak rusak lah. Kan nanti bisa direnov lagi. Itu kan udah standar.
sama siapa ini? Kayak ini aja. This is me. Alias